Halo, dengan Motretolik di sini dan di channel RGB kali ini aku mau ngasih tips color grading foto buat kalian yang mana awalnya looksnya kayak gini bisa jadi kayak sebelah kanan nih, kayak gini. Ini aku full dikit ya. Oke, kalian bisa lihat kan bedanya kayak gimana. Lumayan jauh kan, lumayan jomplang lah bedanya dari yang foto sebelum diedit dan sesudah diedit color grading di Adobe Lightroom. Jadi aplikasi yang aku pakai adalah Adobe Lightroom dan kalian bisa download aplikasinya juga. Ini gak masalah sih sebenarnya, kalian mau pakai Adobe Lightroom yang di handphone atau di PC juga bisa. Ya semua aplikasinya sebenarnya sama sih fungsinya, nggak masalah kalian pakai apa aja. Dan sebelum masuk ke pembahasan kita seputar color grading fotonya dulu nih, jadi kalian eh, kalau bisa ngetek fotonya raw ya biar lebih enak gitu loh di edit color gradingnya, dan informasi warnanya juga lebih akurat dan lengkap gitu kan. Kayak gini kan, ini file aslinya raw, jadi ketahuannya di sini nih biasanya kalau raw di sebelah temperatur kan Kelvinnya kebaca nih, sama tinnya juga baca +2. Ini bawaan dari foto aslinya, biasanya yang baca di situ. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya kamera proper gitu kan misalkan, dan kalian ngeteknya cuma pakai foto HP gitu kan, ya sebenarnya tidak masalah juga sih kalau JPEG, cuman ya kalian nggak bisa dapetin warna yang benar-benar akurat gitu loh, kayak harus diotak-atik lagi gitu kan. Kadang juga kalau terlalu berat kita warnainnya nih, biasanya fotonya kadang warnanya bisa banyak color artifact gitu loh, dan pecah, dan color shifting lah gitu. Oke. Kita mulai masuk pembahasan. Jadi biar aku reset dulu deh, cuma copy aja dulu presetnya. Oke, Ctrl Shift terus copy, Ctrl Shift C ya. Oke, dan aku reset dulu. Nah, dari ini nih kalian bisa lihat sendiri kan, di file aslinya aku pakai Kelvin di 4200 kemarin, dan ini aku ngeteknya pas sore-sore ya, sekitar jam 3.30 pas golden hour, makanya looks dari mataharinya itu nggak keras kayak waktu siang kan, jadi lebih enak dilihat mata. Biasanya kalau foto portrait emang cocoknya pas sore, jadi ya antara jam 6 pagi sama sampai jam 9 kalau nggak salah. Terus kalau sore biasanya dari jam 3.30 sampai jam 5 lah. Di atas dari jam 5 udah mulai masuk blue hours. Nah, jadi ini golden hour dan kalian bisa lihat sendiri nih. Wah, tanpa di color grading pun sebenarnya warnanya udah lumayan bagus gitu loh. Karena ya memang lightingnya lagi bagus-bagus ini jam segini. Dan ini nggak ada di otak-atik sama sekali karena ini emang file asli bawaan raw-nya. Dan enaknya tuh di sini nih biasanya kan. Juga selain warna juga nih informasi di detail ini loh, sharpeningnya nih. Nah, jadi kita wajib nih otak-atik di sini nanti pas di color grading. Soalnya tiap kita main warna pasti ada noise-nya. Pasti ada noise yang muncul dong. Apalagi kita naikin shadownya ini loh. Jadi kalau nggak dimainin di situ, biasanya ada color shifting, aku lupa sih sebutannya. Pokoknya intinya kayak bercak-bercak aneh gitu loh. Dan teksturnya itu kasar. Oke, aku paste dulu. Nah, dan ini dia habis aku color grading, dan ya biasanya lebih terlihat instagramable dan estetik gitu kan. Dan aku suka warna yang agak-agak retro gitu kan. Nah, jadi ini kena sih warna agak retro looks vintage
footage dari kamera zaman dulu gitu kan, yang ada faded-fadednya gitu loh. Jadi hitam, bukan hitam sih, ya hitam, blacknya itu ya nggak bener-bener black kayak kamera digital nih, kayak ada faded-faded gitu kan, cenderung ke abu-abu. Nah, jadi warnanya itu kita mulai dari temperatur dulu deh. Jadi temperaturnya aku naikin di 4450. Dan tinnya tetap aku nggak mainin tin kali ini karena ya aku rasa dan aku lihat juga udah lumayan gitu kan. Udah color correctionnya udah lumayan bagus. Jadi masuk ke color correction nih, di sini kita exposure-nya aku naikin jadi 1.50. Terus kontrasnya biasanya aku kalau main kontras biasa plus 15 sih. Kalau kalian nggak mau ngotak-ngatik kontras juga bisa sih. Sebenarnya ini highlight, shadow, white sama black ini kontras kan. Sama di bagian kurva nanti juga kalian bisa otak-atik kontras di situ. Nah, jadi highlightnya aku turunin 76, shadow plus 10, whites minus 55, soalnya di situ highlightnya agak blown out. Pokoknya bagian highlight sama white-nya yang aku turunin soalnya agak-agak blown out kan. Wash out. Terus blacknya aku turunin jadi 39 biar dapet feel ininya itu loh, agak-agak low key kan sebutannya. Oke, terus presence-nya, bagian present teksturnya aku naikin jadi plus 20, clarity-nya aku turunin jadi minus 10, dan di hash-nya aku nggak otak-atik sih, tapi bebas aja sih kalau kalian mau plusin ini bisa, cuman gambarnya kadang aneh gitu loh teksturnya. Sama jadinya lebih gelap sih di hash. Tapi kalau kalian turunin ini jadi kayak agak-agak dreamy look gitu loh. Coba kita tes, nah kan tuh kayak ada apa sih sebutannya, softening bias-bias asap-asap gitu loh kan di hash nih sebutannya, kayak asap gitu loh, kayak embun. Terus vibrance-nya aku naikin plus 35. Biasanya aku main vibrance biasanya sampai segini doang sih, nggak sampai di atas. Tergantung juga sih aku mau looksnya gimana. Cuman biasanya aku sampai segini doang. Terus saturationnya aku turunin jadi minus 15 biar nggak terlalu terlihat high saturated gitu loh gambarnya, kayak gambar yang ini tadi. Cuman di situ tadi nggak berasa karena vibrance-nya kan udah kita plus di sini. Nah kalau kita turunin tuh kan berasa nggak sih? Kalau kita turunin lagi saturation jadinya hitam putih. Jadi ya begitu tips dari saya. Vibrance ini kayak warnanya itu lebih nge-pop out gitu loh kalau misal kita naikin kan. Terus masuk bagian kurva. Sini bagian kurva nih perlu kalian ketahui dari kurva biasanya. Ini kan ada RGB kan pilihannya. Kalau RGB ini biasanya semua warna nih kena. Nah kan tuh, gak sengaja sih pencet. Nah jadi semua warna yang kena di sini nih. Jadi misal kita ya intinya semua warna dia adjust gitu loh. Misalkan kalian mainin di sini nih. Jadi dikit-dikit doang sih aku biasanya main di sini. Cuman dikit geser pun di sini dikit doang kita geser, jadinya malah kelebihan. Nah jadi bagian sini nih area black, di sini bagian shadow, di sini midtones. Jadi di sini tone setengah kan. Terus yang ini bagian highlight, yang di sini bagian white-nya. Nah jadi kalau kita turunin ini jadinya nurunin kontras, naikin kontras. Kalau ke sini naikin kontras kan. Kalau di sini nurunin kontras. Di sini jadinya kita bisa jadi adjust exposure. Nah, jadi aku biarin aja ini di tengah biasanya. Ininya shadow-nya juga nih. Di sini kalau kita turunin shadow-nya makin gelap. Kalau kita naikin shadow-nya makin ke up. Nah, terus rahasianya di sini nih kalau mau bikin faded. Nah, ininya nih dinaikin. Bagian black-nya dinaikin ke atas. Terus bisa kita kunci di sini nih biar terlihat lebih tajam.
Kalau misalnya kita hilangin kan, nah tuh kan tuh kayak lebih apa sih, tergantung kamu looknya mau kayak gimana kan. Kalau ini kan lebih kayak nggak terlihat gitu loh ketajamannya, kayak high high key, low key kurang berasa. Nah kalau gini kan low key nya kurang berasa tuh. Nah jadi ya turunin dikit aja gitu kan. Nah oke. Terus di bagian green ya, nah tuh bagian greennya aku bikin kayak gini, turunin juga dikit tuh bagian highlightnya, highlight white. Nah terus bagian blue nya tetap, dan rednya kayak gini nih. Jadi kalau misalkan red kita naikin nih, rednya naik nih bagian shadow, terus bagian highlightnya rednya aku turunin, jadinya warnanya cyan. Tuh kan tuh kelihatan kan tuh warna cyan. Kalau hijau nih, misalkan hijau nih green kan, kalau misalkan kita naikin hijaunya naik nih kan, jadi bagian highlightnya aku turunin, jadinya kayak agak-agak pink-pink gitu loh, bukan merah tapi agak merahan. Terus kita masuk ke bagian color ini nih. Ini biar lipstiknya lebih tebal, jadi warna merahnya aku naikin dikit, hue-nya aku turunin dikit nih. Terus saturation-nya aku naikin kan 30. Luminance-nya aku turunin jadi -5 biar nggak terlalu terlihat matte gelap gitu loh bibirnya. Jadi terus masuk bagian orange, biasanya di sini warna kulit, dan biasanya luminance-nya aku naikin sampai 20 doang sih. Soalnya kulitnya udah putih sih aslinya, enak. Jadi aku malah mau bikin kuning kan. Nah, jadi saturation-nya malah aku naikin nih jadi 20. Misal kita turunin nih. Nah, kan jadi kayak mayat jadinya, Pak. Oke. Orange aku naikin, aku minusin 10 di hue bagian hue. Oke, jadi yellow-nya segini. Bisa kalian lihat sendiri kan. Terus green-nya, hijau-nya segini. Blue-nya nggak aku otak-atik. Yang ini yang aku otak-atik nih, blue bagian ini. Aqua yang nggak aku otak-atik. Jadi blue yang aku otak-atik nih, oke, bisa kalian lihat. Oke. Terus purple-nya ini yang aku naikin. Soalnya ternyata yang kena nih jeans-nya sama bajunya di bagian sini malah, Pak. Jadi yang ini nih yang aku crank up dikit ke atas gitu kan. Dari saturation-nya jadi 60 plus 60, terus hue-nya jadi plus 42. Luminance-nya aku turunin biar warnanya tuh agak-agak gelap gitu loh. Lebih berasa. Magentanya juga nggak aku apa-apain. Tergantung fotonya sih. Kalau di foto yang kayak gini kan kelihatannya kayak high key kan, high key, low key kan jadinya. Kalau di foto yang lain, pas aku pakein nih preset yang sama, cuman kotak-atik dikit sih. Hasilnya malah clean look gitu loh. Nanti ku tunjukin clean look dan terlihat kayak natural look. Sebenarnya nggak natural. Jadi kita lanjut ke split toning. Split toning kan nih. Di bagian ini hue-nya aku naikin jadi 60 bagian highlight. Saturation-nya jadi 40 dan bagian shadow-nya aku naikin jadi 195, saturation-nya 20. Nah, jadi fungsinya split toning ini apa? Jadi di bagian highlight ini kita bisa nambahin warna nih. Warna apa aja nih yang mau ditambahin misalkan. Kalau di sini kan aku maunya agak-agak orange kan. Jadi biasanya aku main di antara 60 atau 40, lebih orange lagi kalau kita turunin bagian highlightnya. Highlightnya mana aja nih? Bagian sini nih, bagian muka dan kulit-kulitnya dia kena. Terus sini juga nih. Oke, terus shadow juga sebaliknya kayak gitu juga. Jadi 195 biasanya warnanya lebih kayak ke cyan sih. Habis dari hijau kan, warnanya cyan. Cyanogen. Bukan biru tapi bukan hijau.
Nah, terus di bagian ini nih yang penting, sharpeningnya tetap nih bawaan dari foto. Biarin aja sih biasanya. Terus noise reductionnya nih wajib. Jadi biasanya aku pakai 35. Kecuali kalau aku nge-shoot malam-malam kan. Colornya tetap bawaan dari kamera, detailnya aku naikin dari jadi 70 biar dapat detailnya itu loh. Kadang kalau kita naikin noise reduction, foto kita jadi lebih sok kelihatannya dan detailnya kadang hilang. Terus di bagian transform segala macam nggak ada kotak-atik lagi sih. Efek ininya juga nggak ada aku apa-apain nih. Efek vignette-nya juga nggak ada aku apa-apain. Tapi bisa kalau kalian mau nambahin boleh tuh, tambahin aja. Nah, kelihatan kayak lebih fokus ke objek yang di tengah gitu kan. Oke, dan ini di bagian ini aku jarang sih mainin yang ini. Cuman ada beberapa kali pernah aku mainin. Calibration. Soalnya dari yang di atas itu aja kamu udah dapat tune yang bagus gitu loh buat foto kamu. Nah, dan ini kan udah selesai nih. Aku ada bikin juga sih yang agak-agak lebih terlihat mengubah sekali nih. Banyak cucu-cucunya gitu kan. Tapi kita bahas yang ini aja dulu. Dan ini pas saya di foto yang lain kan. Pakai preset yang sama. Tapi lightingnya agak berbeda. Dan kotak atik juga. Nah, di kamu yang clean kayak gini nih. Dengan hanya satu preset. Tergantung kamunya bisa ngotak atiknya atau enggak gitu loh. Tuh oke. Dan jangan males sih. Dan pahami exposure kamera juga. Ya kalau bisa kamu misalkan kamu masih awal-awal nih kan, masih kamera murah pun biasanya ada sih RAW-nya juga. Gak mungkin gak ada kalau udah kamu beli kamera. Kecuali pakai kamera HP sih. Kamera HP juga udah proper sih sekarang. Cepetnya udah bagus kok. Aku rata-rata ngedit aku ngetik di HP kan biasanya aku edit di Lightroom juga ujung-ujungnya. Udah bagus kok. Nah ini nih jadi terlihat lebih clean kan. Clean look. Lumayan sih. Nah, presetnya sama sebenarnya, cuman looksnya terlihat berbeda gitu loh. Karena lightingnya beda. Itu. Jadi usahain nih. Ini soalnya ini masih jam berapa sih kemarin aku ngetek kalau nggak jam 2 ada. Soalnya kan tuh shot semua belakangnya. Apalagi kalau sebelum diedit nih. Nah tuh overexpose. Jadi ya begitulah. Coba dong aku copy dulu. Nah, nah kan wash out semua nih belakangnya, tapi masih aman. Soalnya kita nge-shootnya pakai RAW kan before after before dan ini afternya. Nah, oke. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut aku warnanya terlihat kayak lebih clean look yang di sini nih. Soalnya mataharinya belum kena, nggak kena mukanya dia kan. Soalnya aku ada kotak-atik warna yellow-nya juga kan di situ. Pas di editing yang satunya tadi, di foto yang satunya. Tapi bisa sih sebenarnya. Kalau misalkan aku mau balikin tuh foto yang tadi dari ini, biar sama nih looknya, bisa kok. Cuman males. Nggak males sih. Ini cuman buat tutorial sekedar doang kan. Jadi ya nanti presetnya aku taruh di bagian kolom deskripsi YouTube RGB dan kalian bisa download sendiri presetnya dan kalian coba ke foto kalian. Silahkan di-download dan jangan berhenti buat berkreativitas. Kalian bisa otak-atik sendirilah pokoknya nanti. Otak-atiknya di sini doang paling. Nih, tips dari aku tuh. Ini doang nih paling. Sama bagian saturationnya tadi.
Itu doang paling. Kan color science kamera, tiap kamera kan beda-beda kan. Kamu pakai kamera apa, misal Sony, Lumix, atau ya merek-merek lainnya lah, yang Canon segala macam kan, Nikon. Kan color science-nya beda-beda. Jadi biasanya di sini nih yang kita mainin. Saturation, vibrance-nya beda, warnanya juga beda. Dan kadang kalau emang mau dapat look yang sama nih, perlu nih kita otak-atik lagi nih bagian di sini. Dan aku ngeteknya ini pakai Lumix GX85 dengan lensa Laowa 17 mm. Oke, cukup sekian kayaknya ya tips dari Motortolik. Capek juga ya, baru 20 menit ngomong. Dan semoga tips dan tutorial kali ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube RGB, follow Instagram aku juga buat lihat semua isi portofolio aku. Biasanya aku upload di Instagram kan. Nah, di ya like, share, and subscribe. Suka gagap saya kalau ngomong anjir. Ya udahlah. See you next time.